Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sholli sholli wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah akan disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penjelasan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan Al-Quran ada 274 ayat. Insya Allah, marilah kita sama-sama untuk membacanya, menerjemahkannya, dan mengamalkan isi Al-Quran setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan kita. Para sahabat yang beriman di seluruh dunia, senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, dimanapun berada di seluruh dunia. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan imunitas kepada seluruh manusia menghadapi virus Corona 19 ini. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan kemampuan, insya Allah imunitas kita akan semakin lebih baik lagi. Para sahabat beriman, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya channel Weng DR ini bisa berkembang lebih baik lagi. Marilah kita sama-sama menyimak bacaan Al-Quranul Karim tentang Al-Quran beserta terjemahan bahasa Indonesia. Quran Surat Maryam ada 6 ayat menjelaskan tentang Al-Quran. Wadkur fil kitabi Maryam iding tabadat min ahliha makanang syarkian. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Quran Surat Maryam ayat ke-41. Wadakur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiaqan nabiyan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
Quran surat Maryam ayat ke-51. Wadkur fil kitabi Musa innahu kana muhlasaw wa kana rasulan nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Quran surat Maryam ayat ke-54. Wadakur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Quran surat Maryam ayat ke-56. Wadkur fil kitabi Idris innahu kana sidiqal nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Quran surat Maryam ayat ke-97. Fa innama yassarnahu bil lisanika litubassira bihil muttaqin wa tunadhira bihi kauman lut. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Di dalam Quran surat Toha terdapat 6 ayat yang menjelaskan Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda walas samawati ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu ala arsis tawa, yaitu yang maha pengasih, yang bersamayam di atas ars. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Quran surat Toha ayat ke-99. Kadzalika naqussu alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu,
Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Quran Surat Toha ayat ke-100. Man arodo anhu fa innahu yasmilu yaumal kiamati wijorwa. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Kholidina fiha wasa'alahum yaumal kiamati himla. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Yauma yungfahu bisuri wa nahsurul mujrimina yauma idin ruhqo. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Yatahofatuna bainahum illa bistum illa asra. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Quran Surat Toha ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyan wa sarafna fihi minnal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhadisu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Quran Surat Toha ayat 114. Fata'alallahu malikul haqqo wala ta'zal bil Qur'an min qabli ayyuqdha ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Toha ayat 134. Walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulam fanattabi'a ayatika min qabli an tadilla wa nahja. Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya terdapat 5 ayat tentang penjelasan Al-Quran. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-5.
bal qalu adghasu ahla mibalif tarahu bal huwa syairun falayatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu bukti, seperti halnya Rasul yang diutus terdahulu. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-24. Amit tahodu mingadunihi alihatan Qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aksaruhum la ya'lamun haqqa fahum mu'ridun. Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu mereka berpaling. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-50. Wa hadza dzikru ma mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Quran Surat Al-Anbiya ayat 106. Inna fi hadza la balagol liqaumin abidin. Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Di dalam Quran Surat Al-Hajj ada 4
ayat yang menjelaskan Al-Quran. Quran surat Al-Hajj ayat ke-16. Wa kadzalika anzalnahu ayatim bayyinatin wa anallaha yahdi may yurid. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Hajj ayat ke-54. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuh bitalahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu illa sirati mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-Hajj ayat ke-55. Wala yajalul ladzina kafaru bi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu bagtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, sehingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Quran surat Al-Hajj ayat ke-78. Wajahidu fillahi haqqo bihadihi huwaj tabakum wa ma ja'ala alaikum fidin min haraj millata abikum Ibrahim huwas samakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu sahidan alaikum wa takunu suhada'a 'alan nas fa aqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun terdapat 3 ayat penjelasan Al-Quran. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-63. Bal qulubuhum fi ghamratim min hadza walahum a'malum min duni dzalikahum laha amilun. Tetapi hati mereka, orang-orang kafir, itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini.
dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-66. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkisun. Sungguh ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Mustakbirin bihi samirang tahjurun, dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Di dalam Quran Surat Al-Furqan terdapat 7 ayat tentang penjelasan Al-Quran. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-1. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakum nalil alamin nadir. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-4. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifku iftarahu wa anahu alaihi qaumun ahurun faqad ja'u dulamau wajur. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zolim dan dusta besar. Wa qalu asatirul awwalin aktabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Qul anzalahu alladhi ya'lamus sirra fis samawati wal ardi. Innahu kana ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-29. Laqad adallani ani dzikri ba'da id ja'anni wa kana syaitanu lil insan hudul. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumit tahadu hada Quran mahjur. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.
Quran surat Al-Furqan ayat ke-32. Wa qolal ladzina kafaru laula nazzila alaihil Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartil. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan benar. Quran surat Al-Furqan ayat ke-52. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabir. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Wa huwallazi marajal bahrain hada adabu furatu wa hada milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjur. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara terdapat 8 ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Quran surat Asy-Syu'ara ayat kedua. Tilka ayatul kitab mubin. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. La'allaka bahi'un nafsaka ala yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan, karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Quran surat Asy-Syu'ara ayat kelima. Wa ma yatihim min dzikrin minar rahman muhdasin ila kanu anhu mu'ridin. Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Faqad kaddabu fasayyatihim anba'u ma kanu bihi yastahji'un. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nazzala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munghadirin, ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Bil lisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi juburin awalin, dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.
Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 198. Walau nazzalnahu ala ba'dil ajamin. Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab. Faqara'ahu alaihim makanu bihi mu'minin. Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. La yu'minuna bihi hatta yara'ul adzabal alim. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Fayatiyahum bagatataw wa hum la yas'urun. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya. Fayaqulu hal nahnu mundarun. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu? Afa bi'ada bina yastajilun. Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat? Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 210. Wa ma tanazzalat bihi syaiton. Dan Al-Quran itu tidak dibawa turun oleh setan-setan. Wa ma yang bagi lahum wa ma yastatiun. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan sanggup. Innahum anis sam'i lama'julun. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Di dalam Quran Surat An-Naml terdapat 5 ayat tentang penjelasan Al-Quran. Sin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Sin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Hudaw wa busra lil mu'minin. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat. Quran Surat An-Naml ayat ke-6. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakim alim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Quran Surat An-Naml ayat ke-6. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakim alim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Quran Surat An-Naml ayat ke-76. Inna hada Quran yaqusu ala bani Israel aksarul ladzi hum fihi
yakhtalifun. Sungguh Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Naml ayat ke-77. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat ke-92. Wa'ang ac'alul Quran famanih tada fa innama yahtadi linafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mungadirin. Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Di dalam Quran Surat Al-Qasas terdapat 9 ayat yang menjelaskan Al-Quran. To, sin, mim. To, sin, mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Natulu alaika minna ba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha siya'an liyastad'ifu ta'ifatam minhum yudabbi'u abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-48. Falamma ja'ahumul haqqo min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tadaharu wa qalu inna bikulli kafirun. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-49. Qul fa'atu bi kitabim min indillah huwa ahada minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah
yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman iftaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdi qaumadz zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Walaqad wasalna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-52. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Wa idza yutla alaihim qalu amana bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang Muslim. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-54. Ulaika yu'tauna ajrahum maratain bima sobaru wa yadra'una bil hasanati sayiat wa mimma rojaknahum yunfikun. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Innalladzi farado alaikal Qur'an laroduka illa ma'ad. Qul rabbi a'lamu mangza'a bil huda wa man huwa fid dhalalim mubin. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-86. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbika fala takunanna zahiral lil kafirin. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Wala yasuddunaka an ayatillah ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musrikin. Dan janganlah sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu,
dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Di dalam Quran surat Al-Ankabut terdapat 5 ayat yang menjelaskan Al-Quran. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholat. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Wala dikrullah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-47, Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitab yu'minuna bihi wa min haula'i may yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biyaminika idallar tabal mubdilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Bal huwa ayatu bainatum fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina ila dolimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zolim yang mengingkari ayat-ayatnya. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahidan ya'lamu ma fis samawati wal ardi walladina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan orang-orang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
Di dalam Quran surat Ar-Rum terdapat satu ayat, yaitu ayat ke-58. Walaqad dorobna linnasi fi hada Quran min kulli masalin wala inji'tahum bi ayatil la yaqulana alladzina kafaru in antum illa mubtilun. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini, dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Kadzalika yatba'ullah ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Fasbir inna wa'dallah haqqu wa la yastahifannaka alladzina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Quran surat Al-Luqman ayat kedua. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam Quran surat As-Sajdah terdapat 3 ayat yang menjelaskan Al-Quran. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Quran surat As-Sajdah ayat ketiga. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbika litungadira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yahtadun. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum kau, agar mereka mendapat petunjuk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fis sittati ayyamin sumastawa alal arsi malakum mingadunihi min wali wala safi afala tadakkarun. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya
dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat ke-23. Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatim min liqaihi waja'alnahu hudal li bani Israil. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Di dalam Quran Surat Saba terdapat 2 ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Quran Surat Saba ayat ke-31. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idid dhalimun mauqafu inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'di ilqaul yaqulul ladzina tud'ifu lil ladzina takbaru laula antum lakunna mu'minin. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zolim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Qala alladziina istakbaru lilladziina tud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Wa qala alladziina tud'ifu lilladinas takbaru bala makrul laili wan nahari idza ta'murunana an nakfuru billahi wa naj'allahu andadan wa asaruna dzamata lama ra'aul adab wa jalanal aglala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujjana ila ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang kami menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadi sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Saba ayat ke-43. Wa idza tutla alaihim ayatuna bainatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu ay sudukum amma kana ya'budu
abaukum wa qalu ma hada illa ifakun mubtar wa qala alladziina kafaru lil haqqi lama ja'ahum in hada ila sihrum mubin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Wa ma atainahum min kutubil yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balagu mi'sara ma atainahum fakadabu rasul fa kaifa kana nakir. Dan orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu, namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Di dalam Quran Surat Al-Fatir terdapat 2 ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Quran Surat Al-Fatir ayat ke-29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijarah lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Walladzi awjayna ilaika minal kitab wal haqqo musaddiqal lima baina yadayhi innallaha biibadihi lahabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Di dalam Quran Surat Yasin terdapat 2 surat. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ala sirati mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim,
sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Litungdiro qaumam ma ungdiro abauhum fahum ghafilun. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Laqad haqqal qawlu alal aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Quran Surat Yasin ayat ke-69. Wa ma allamnahu si'ra wa ma yang bagi lahu in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Liyungdiro man kana hayyaw wa yahiqul qaulul alal kafirin. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Quran Surat As-Saffat terdapat satu surat. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Dan tidak satu pun di antara kami malaikat melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Wa inna lanahnu shofun. Dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah. Wa inna lanahnu musabihun. Dan sungguh kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah. Wa in kanu la yaqulun. Dan sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Mekah, benar-benar pernah berkata, Lau anna indana dzikra minal awwalin. Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu. Lakunna ibadallah muhlasin. Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Fakafaru bihi pasaufa ya'lamun. Tetapi ternyata mereka mengingkarinya Al-Quran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin. Dan sungguh janji kami telah tetap bagi hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mungsurun. Yaitu mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Di dalam Quran Surat Shod terdapat 6 ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Shod wal Qur'ani dzikri. Shod wa Qur'ani dzikri. Shod demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
Balil ladzina kafaru fi izzati wa siqaq. Tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Kam ahlakna min qablihim min qaranin fanadaw wala tahini manasin. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Quran Surat Shad ayat ke-8. A'unzila alaihi dzikru mim bainina balahum fi sakim min dzikri balama yaduku adab. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. Quran Surat Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Shad ayat ke-67. Qul huwa nabaun adzim. Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Maka liya min ilmin bil malai ala id yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-malaul a'la, malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Wala ta'lamunna naba'u ba'dahin. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Di dalam Quran Surat Az-Zumar terdapat 7 ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah muhlishallahu din. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasabiham masani. Taksairu minhu zuludul ladhina yahsawna robahum. Summa talina juluduhum wa qulubuhum
illa dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi may yasa'u wa may yudlilillahu fama lahu min hadin. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-27. Walaqad dorobna linnasi fi hadal Qur'an min kulli masalil la'allahum yatadakkarun. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-28. Qur'anan Arabian ghairadi iwajil allahum yatakun, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-41. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi famanihtada falinnafsihi wa man dhalla fa innama yadilu alaiha wa ma anta alaihim biwakil. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzab bagatataw wa antum la tas'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Ang takula nafsuyya hasrota alama faradottum fi janabillah wa in kunta la minasajirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan agama Allah. Di dalam Quran Surat Al-Ghafir terdapat 2 ayat yang menjelaskan Al-Quran. Mim Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kitab ini Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa, maha mengetahui.
Ghafiri danabi wa qabili taub, sadid iqab ditaul, la ilaha illa huwa ilahi masir, yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali.